Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SDN Bendungan. Terima kasih telah hadir dalam acara berbagi praktik baik, pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Bersama saya, Rizka Wahyudayati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jombang. Biar tidak tegang ya, karena ini sudah siang, coba saya ingin tahu semangatnya dulu. Ketika saya bilang SDN Bendungan, jawabannya hebat, hebat, luar biasa. Begitu nggak? Baik, biar lebih semangat, kita bakar dulu semangatnya. SDN Bendungan, hebat, hebat, luar biasa. Luar biasa. Oke, baik, kita sepakati dulu. Hebatnya berapa kali? 3. Baik, hebat, 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 luar biasa. Sekali lagi, SDN Bendungan, hebat, 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 luar biasa. Untuk kita semua. Terima kasih. Baik, kali ini saya sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Jombang mendapatkan tugas untuk berbagi praktik baik modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Menurut Bapak Ibu di sini, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Kebiasaan yang baik yang Ya. setiap hari. Bagus, kebiasaan yang baik. Benar sekali. Ada jawaban lain mungkin? Ya, dapat kita simpulkan bersama bahwa budaya positif ini yang kita pahami saat ini adalah kebiasaan yang baik yang akan kita laksanakan bersama di lingkungan sekolah. Dalam presentasi kali ini akan ada 7 hal yang kita bahas bersama, ada 7 topik. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, tentang segitiga restitusi. Nah, apakah yang dimaksud dengan ini semua? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Tentunya selama ini Bapak Ibu Guru ini sudah membimbing siswa-siswi kita selama bertahun-tahun. Belajar ini merupakan kunci dari mengajar. Nah, di sini Bapak Ibu Guru semua yang ada di sini ini memiliki modal atau kunci utama dalam mengajar, yaitu masih memiliki semangat untuk belajar. Nah, Ki Hajar Dewantara merumuskan tujuan pendidikan kita, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan kita itu memiliki tujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi apa intinya dari tujuan pendidikan kita itu sebenarnya? Yaitu ada pada keselamatan dan kebahagiaan. Apapun yang akan kita ajak ke siswa untuk belajar bersama itu tujuannya satu-satu pasti hanya ada 2, yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Jadi ada perubahan paradigma dan kita kembali ke tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari kita mungkin sekarang sudah sering mendengar ya, dari modul atau dari pengarahan, dari pengawas, pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang ada perbedaan berdasarkan kebutuhan murid. Murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, demi terwujudnya
profil pelajar Pancasila. Telah kita ketahui bersama ada berapa elemen profil pelajar Pancasila? Ya, ada 6. Apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, ini semua merupakan tujuan dari kita juga, karena yang utama dalam pendidikan adalah karakter murid yang dirumuskan saat ini menjadi profil pelajar Pancasila. Agar kita hafal bersama, ini ada lagunya. Seperti ini, nanti kita nyanyikan bersama-sama ya, sambil tepuk tangan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih teman kita. Baik, dari 6 elemen ini tentunya sudah kita usahakan untuk include dalam pembelajaran kita sehari-hari. Misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa serta berakhlak mulia. Ini kita pembiasaan ke anak-anak berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Lalu ada kegiatan untuk sholat berjamaah bersama, ada kegiatan Jumat Legi. Lalu berakhlak mulia itu kita membimbing anak-anak agar selalu bersikap sopan, santun, dan saling menghormati. Lalu misalnya berkebinekaan global ini memiliki wawasan tentang nasionalisme Indonesia dan juga tentang kebudayaan seperti itu. Nah, gotong royong sekarang. Gotong royong itu tidak hanya misalnya gotong royong kerja bakti, membersihkan taman, gotong royong membangun rumah misalnya kalau di desa-desa. Kalau gotong royong ini di sini lebih luas lagi. Selain seperti itu, kita juga menjalin kerjasama dan berkolaborasi. Jadi siswa-siswi kita ajar kebiasaan untuk berkolaborasi dengan teman-temannya. Misalnya dengan bekerja kelompok. Apalagi misalnya ya piket, betul. Jadi di situ dengan berkolaborasi akan terwujud gotong royong. Selanjutnya kemandirian. Di sini siswa itu kita bimbing agar berani tampil ke depan. Jadi atas kemauannya sendiri untuk melakukan kebaikan. Kreatif berarti muncul ide. Muncul ide dari siswa untuk membuat suatu karya atau dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya bernalar kritis, ini siswa mencoba untuk menganalisa. Jadi tidak hanya sekedar menjawab 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, tidak hanya seperti itu saja, tapi kita kembangkan bagaimana ini kok bisa ketemu 2 melalui soal-soal pemecahan masalah ataupun diskusi bersama. Di situ nantinya siswa belajar bernalar kritis. Kenapa kok ini semua kita usahakan dan kita buat pembiasaan? Ada yang tahu kenapa? Karena siswa-siswi kita ini akan hidup di zaman yang lebih modern dari zaman kita. Banyak sekali tantangan yang akan muncul, banyak sekali perubahan yang akan muncul. Dengan kita menyiapkan murid-murid kita dengan 6 elemen profil pelajar Pancasila, mereka akan siap dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada kegiatan yang akan kita coba bersama. Sekarang
coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ayo semuanya mengepal. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, apa ini yang ada dalam genggaman Bapak Ibu kalau boleh tahu? Kira-kira apa ini? Ilmu. Baik, dari Pak Huda, ilmu yang ada di genggamannya. Kenapa sangat penting, Pak Huda? Ilmu itu sangat penting karena untuk bekal masa depan. Bagus, terima kasih teman-teman dulu Pak Huda. Ilmu yang ada pada genggamannya Pak Huda. Selanjutnya, apa yang ada di genggaman Bapak Ibu lainnya? Ya, akhlak. Kenapa Bu Yun? Akhlak berada di genggaman kita yang patut kita jaga bersama. Karena akhlak itu harus yang pertama. Iya. Tanpa akhlak hidup itu tidak ada Tujuan? tujuan. Iya. Iya. Terima kasih Bu Yun, tepuk tangan Bu Yun. Menurut Pak Huda ilmu, menurut Bu Yun akhlak. Ada lagi? Apa yang digenggam? Apakah ini emas, berlian? Yang itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita dan harus kita jaga. Apa kira-kira? Ada kalanya ada yang jawab gini kemarin, rahasia. Rahasia ini kita jaga. Iya, yang itu gak bisa saya tanya kalau misalnya menjawab rahasia. Terus apa yang mau ditanya dengan rahasia? Keluarga, Bu. Keluarga, bagus. Bagaimana Bu Siti? Kenapa keluarga kita genggam? Harus kita jaga nama baik keluarga, harus kita jaga, anak-anaknya harus juga harus kita jaga. Baik, teman-teman tuh Bu Siti. Keluarga juga penting kita jaga di genggaman kita ini. Nah, banyak versi jawaban dari Bapak Ibu guru semuanya. Di sini semua jawaban benar karena itu tergantung dengan apa yang kita jaga dalam genggaman kita. Selanjutnya, menurut Anda, apakah sesuatu yang berharga bagi kehidupan Anda? Nah, tadi sudah terjawab ya. Ketika Anda membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang, apakah Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Tidak. Baik. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Iya, diri sendiri. Jadi misalnya, coba menggenggam Bu. Ini misalnya punya genggaman lalu saya paksa. Kalau dia tidak ingin membuka, dia tidak terbuka. Tapi kalau dia ingin membuka atas semuanya, pasti terbuka juga. Nah, dari kegiatan ini, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan kedua tadi bervariasi, tergantung yang kita genggam. Jawaban untuk pertanyaan ketiga, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, nanti kita akan pelajari apa saja kebutuhan dasar kita ya. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol. Jadi dalam membuka atau menutup tangan, membuka atau menutup tentang tadi yang kita jaga, itu ada teori kontrolnya. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori atau ilusi kontrol. Nah, namanya ilusi itu berarti kayak apa ya ilusi? Hayalan, tidak sesungguhnya. Yang terjadi ini sebenarnya bukan sesungguhnya. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi itu hanya ilusi. Kita kontrol murid itu hanya ilusi. Sebenarnya nggak bisa. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi murid kita itu melakukan sesuatu hal, entah itu yang kadang itu kita menyebutnya kok gini ya. Nah itu sebenarnya mereka punya tujuan, ada dasarnya. Selanjutnya ilusi yang kedua itu bahwa semua penguatan
positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kita masih sering ya memberikan, memang penting apresiasi, memang penting hadiah untuk murid, tapi ternyata menurut teori kontrol ini tidak sepenuhnya benar, karena menimbulkan ketergantungan pada murid. Kalau nggak diberi hadiah, dia nggak mau berusaha. Nah, itulah akan kita bahas setelah ini. Itu adalah macam-macam motivasi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, kadang kita menasehati anak-anak ya, kita panggil dulu lalu kita bilangin pelan-pelan. Nah, seperti itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ternyata kita sebagai orang dewasa ini sebenarnya boleh apa tidak ya memaksakan hak kita pada anak-anak. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ternyata ketika kita memaksa anak ini, justru mereka ini memiliki efek yang tidak baik dalam jangka waktu yang panjang. Mereka itu akan merasa dimusuhi karena dipaksa. Hak-haknya itu kayak miliknya orang dewasa saja. Sedangkan anak-anak kita itu pasti memiliki hak-hak untuk kita dengarkan, untuk kita perhatikan, seperti itu. Nah, di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol. Stimulus respon berada di kolom sebelah kiri, teori kontrolnya di sebelah kanan. Pada yang pertama, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau menurut teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi intinya kita tidak bisa memaksakan pandangan orang harus sama dengan kita. Harus sama, mau ke sana, ayo semuanya ikut saya. Tidak bisa, karena kita harus memahami bahwa setiap orang ini memiliki pandangan yang berbeda-beda. Begitupun dengan menghadapi siswa-siswi kita, tidak bisa kita ajak semuanya satu tujuan, semuanya ke sini gitu. Mereka kadang memiliki pandangan yang berbeda. Kita harus memperhatikan itu juga. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya murid kita ini melakukan perilaku buruk, kita langsung menjudge bahwa itu adalah kesalahan. Itu merupakan stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misalnya siswa kita itu memukul temannya, lalu kita, anak ini berarti buruk ini, tangannya jahil. Itu kalau kita stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, ternyata dia itu memiliki tujuan. Kenapa kok tiba-tiba dia memukul? Jadi ada tujuannya ternyata. Kita harus menggali itu dulu, tidak boleh langsung menjudge seperti itu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, itu tadi yang genggaman tadi ya, hubungannya dengan itu. Lalu yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Ilusi tadi, kayak seakan-akan kita bisa mengontrol orang lain. Padahal menurut teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena kontrol diri itu ada pada diri sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
ketika anak kita melakukan kesalahan itu setelah kita tanya tujuan, lalu ada kita itu komunikasi kira-kira benar apa salah. Nah, itu maksudnya. Jadi ada pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Padahal menurut teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Jadi sama-sama benarnya kayak gitu, tidak boleh saling menyalahkan. Siapa yang memiliki kontrol sesungguhnya? Diri sendiri, benar sekali. Nah, di sini selanjutnya ada tentang disiplin positif. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Itu maksud dari makna disiplin. Nah, semua perilaku yang dilakukan oleh kita dan murid-murid kita itu memiliki tujuan. Tujuan ini berdasarkan teori motivasi. Nah, teori motivasi ini apa saja? Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Jadi misalnya ketika upacara, kenapa kok memakai atribut lengkap? Itu ternyata anak, biar aku nggak dihukum. Nah, itu termasuk salah satu teori motivasi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Biar aku dipuji oleh Bapak Ibu guru. Dua teori ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik ini apa Bapak Ibu kira-kira maksudnya? Iya, bagus. Motivasi yang berasal dari luar. Jadi apa yang dilakukan murid itu ternyata berdasarkan motivasi dari luar. Apa efeknya nanti ketika dapat motivasinya dari luar? Akan kita pelajari bersama. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi kenapa kok memakai pakaian lengkap, mengapa atributnya itu sudah sesuai? Itu tuh untuk menghargai dirinya sendiri. Karena ini memang kewajiban saya sebagai murid, sudah kewajiban menggunakan ini. Itu merupakan motivasi intrinsik. Apa Bapak Ibu motivasi intrinsik? Iya, bagus, motivasi dari diri sendiri. Intrinsik ini, motivasi intrinsik akan tertanam jika itu dibiasakan. Gitu. Nah, dari motivasi intrinsik ini muncul nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini meliputi ada 5 posisi kontrol, di mana kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, dan ataukah kita memposisikan diri sebagai manajer. Ini nanti akan kita pelajari kira-kira mana yang tepat kita gunakan untuk mendampingi siswa-siswi kita. Selanjutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda-beda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda juga. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ternyata berdasarkan kebutuhan kita. Apa yang kita lakukan itu berdasarkan kebutuhan kita saat itu. Sebagai manusia, kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Itu kebutuhan dasar kita. Yang kedua, penguasaan atau kekuasaan. Ternyata itu juga merupakan kebutuhan dasar kita. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa untuk diterima. Dan yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Dari 5 kebutuhan dasar ini nanti akan mempengaruhi bagaimana kita memiliki posisi kontrol, lalu bagaimana kita menciptakan untuk kedisiplinan di sekolah. Di sini nanti akan nyambung dengan validasi kebutuhan, lalu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi sepertinya hal baru bagi kita, tapi kita akan coba pelajari bersama bagaimana menerapkan segitiga restitusi.
yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, tanpa kita sadari ya, kita membuat anak-anak disiplin itu biar patuh ternyata. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai kebajikan universal. Nah, di sini nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya ini akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Pendapat ini menurut Diana Gosset tahun 98. Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang sedang in dan harus kita kerjakan dalam kurikulum Merdeka. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia yang tadi sudah kita bahas ya. Ada berapa macam motivasi? Dua, yaitu motivasi eksternal. iya, eksternal dan internal. Eksternal itu yang luar, internal dari dalam diri. Apa contohnya yang motivasi eksternal? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, misalnya muncul pertanyaan seperti itu dalam diri siswa atau dari diri kita untuk melakukan sesuatu, berarti itu merupakan motivasi eksternal karena memikirkan apa yang terjadi apabila tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya muncul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukannya? Nah, yang kita dapatkan berarti kan memikirkan imbalan, memikirkan imbalan atau pujian misalnya. Itu motivasi eksternal. Yang motivasi internal itu tadi tujuannya untuk menghargai diri sendiri. Jadi pertanyaan yang muncul dalam benaknya adalah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dengan begitu maka motivasi internal sangat penting sebagai tujuan disiplin positif. Kita usahakan bersama bahwa apa yang kita kerjakan itu merupakan motivasi internal. Dan kita juga berusaha siswa-siswi kita ini agar yang dilakukan itu tidak hanya dari motivasi eksternal, tapi muncul motivasi internal dalam dirinya. Kenapa? Ada yang punya pendapat? Kok penting sekali motivasi internal ini? Ya, tujuannya itu agar terpatri dalam dirinya tentang hal-hal baik tadi, ya. Kebajikan universalnya itu akan tertanam dalam diri, tidak hanya pada saat itu saja. Jadi berkesinambungan hal-hal baiknya. Nah, menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, merdeka. Apa makna merdeka ternyata? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi yang namanya merdeka itu tidak hanya lepas dari perintah dari luar aja, tapi bisa juga memerintah diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Coba kita jawab bersama,
Pernyataan-pernyataan berikut ada 7 pernyataan. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, di buku sampai 100 karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, kita simpan dulu jawaban kita, nanti kita cocokkan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita simpan jawabannya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita simpan jawabannya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita simpan. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kita simpan. Yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, kita keep jawabannya ya. Kita cocokkan apakah benar. Nah, betul masalah? Nomor 1 hukuman, betul. Nomor 2 hukuman, betul. Nomor 3 hukuman, nomor 4 konsekuensi, nomor 5 konsekuensi, nomor 6 hukuman, nomor 7 konsekuensi. Tepuk tangan kita semua. Ternyata kita sudah bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Ternyata yang kita terapkan ke siswa ini sebaiknya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa? Nah, itu akan kita pelajari nanti. Ada keruntutan materinya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, menyakitkan ya betul, harus terjadi. Menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Jadi ada kesadaran. Nah, hukum itu ternyata menyakitkan. Kalau konsekuensi kan sadar, oh iya aku salah, berarti saya harus begini. Nah, itu. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Pernah ya mungkin dari diri kita ini dulu mendapatkan hukuman saat kita di meja sekolah. Apakah masih teringat sampai sekarang? Teringat pasti. Misalnya nggak ikut upacara lalu disuruh hormat ke tiang, iya, itu pasti akan teringat sampai jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Dia tidak nyamannya itu hanya jangka waktu pendek karena menyadari bahwa dia berbuat salah. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Ternyata dengan dihukum itu loh, anak jadi benci terhadap kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak itu akan menghargai kedisiplinan. Selanjutnya hukuman ini paksaan. Karena misalnya kita bukan hukuman, ayo lari 5 kali, kan memaksa. Kita belum menawarkan ke anak-anak mau apa tidak. Nah, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kita menawarkan dulu. Bagaimana kalau misalnya kamu berbuat ini? Kita tampung tanggapannya, setuju apa tidak. Lalu hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri karena tadi secara fisik dia akan tersakiti. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, hukuman itu konsep diri yang buruk.
Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Lalu hukuman itu anak belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dapat hukuman. Akhirnya efeknya itu anak menjadi menyembunyikan kesalahannya, nggak berani cerita ke kita kalau dia berbuat salah karena takut dapat hukuman. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu kalau kita menerapkan hukuman ke anak-anak. Tapi kalau kita menerapkan konsekuensi pada anak didik kita, maka yang muncul itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya dalam waktu sementara, tidak berlarut-larut. Seperti itu. Nah ini, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaannya yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alfie Kohn. Lalu dalam wawancara ASCD Annual Conference mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ternyata hukuman itu menghancurkan potensi yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi penghargaan ini bukan hadiah yang kita berikan ke anak-anak, tapi belajar kita menghargai tadi ada konsekuensi, lalu kita tahu benar salahnya, itulah yang disebut penghargaan sesungguhnya. Karena disitulah inti dari belajar. Nah ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan bisa menjadi menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Ternyata penghargaan juga menurunkan kualitas. Dan penghargaan itu ternyata bisa mematikan kreativitas. Penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Kalau kita memberikan penghargaan terus ke siswa, maka dia akan muncul rasa ketergantungan akan penghargaan itu. Sebaiknya kita kurangi kalau kita sekarang masih sering ya, karena itu merupakan wujud motivasi ekstrinsik penghargaan. Sebaiknya kita lakukan hal-hal yang dapat memunculkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah ini tadi ya, jadi ketika mereka berbuat salah tidak langsung kita judge bahwa kamu anak yang buruk, kamu melakukan kesalahan, tidak. Tapi kita beri kesempatan untuk mereka memperbaiki kesalahan sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang mereka ingin menjadi orang seperti apa dan mereka harus bagaimana dalam memperlakukan orang lain. Di sini inti dari restitusi menurut Charles-Sung Gose tahun 96. Nah, di sini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Kalau dalam kolom yang sebelah kiri ini hukuman, dia disebut identitas gagal. Kenapa? Karena yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ada pada itu tidak nyaman kalau dihukum.
seperti korban mendapatkan keadilan. Dan yang terakhir, murid akan tersakiti. Ini merupakan identitas gagal karena kita menerapkan hukuman. Kalau identitas sukses, kita menerapkan disiplin, di situ ada konsekuensi dan ada restitusi. Coba kita bedakan bersama. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi siswa memilih nanti. Yang kedua, konsekuensi itu membuat tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi itu akan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Menguatkan nilai-nilai yang baik tadi. Yang ketiga, konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapat ganti. Dan yang keempat, konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Dan yang restitusi, murid mendapatkan penguatan. Nah, di sini ini merupakan kelanjutan dari tabel sebelumnya. Konsekuensi itu menguatkan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalahnya ini terpecahkan. Jadi kita memberikan solusi-solusi. Lalu pada hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kita menganggap bahwa kalau murid kita tidak takut tuh gak mungkin ini berjalan program kita. Padahal menurut konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi yang terus-menerus dari guru sebagai kontrol. Lalu restitusi itu artinya murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi yang dilakukan yaitu tanggung jawabnya dia, kita pahamkan seperti itu. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi hukuman itu, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Karena kita berikan hukuman di sekolah, ya terjadi di sekolah. Sedangkan kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, kita belajar juga menerapkannya. Dan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Lalu hukuman peraturannya adalah kamu harus kamu harus nah itu ciri-ciri hukuman. Sedangkan konsekuensi itu ada pertanyaan pemantiknya. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Lalu restitusi, contoh pertanyaannya, apa yang kamu yakini? Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi fokusnya kalau restitusi itu memecahkan masalah. Selanjutnya kalau hukuman, murid membenci peraturan, efeknya itu. Kalau pada konsekuensi, murid akan menghormati sebuah peraturan. Dan pada restitusi, murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Itu adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Jadi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya tersebut. Jadi ketika murid merasa melakukan kesalahan, merasa bersalah, dia akan belajar dari kesalahannya. Lalu yang kedua, memperbaiki hubungan antar murid dengan murid, karena dengan temannya, lalu murid dengan guru. Nah, itu manfaat dari restitusi. Yang ketiga, ciri restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita buat tawaran-tawaran solusi yang terbaik. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi yang dilakukan itu kita ajak untuk introspeksi apakah benar atau masalah. Lalu yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ada beberapa kebutuhan dasar, nah itu yang kita gali. Siswa kita itu berbuat seperti itu karena mempertahankan kebutuhan dasar yang mana. Nah itu kita gali terus. Selanjutnya, restitusi diri adalah
cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Ini adalah inti dari restitusi, adalah fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika dia melakukan kesalahan dengan teman-temannya, kalau dia sudah menemukan solusi, minta maaf, dia akan diterima dengan baik lagi dalam kelompoknya, tidak akan dimusuhi. Seperti itu. Nah, yang keempat ini pokok pembahasan kita adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebelum pada materi ini, saya akan menampilkan contoh video restitusi yang pernah saya terapkan di kelas 3. Ya, sambil menunggu boleh sambil dicamil-camil, minum dulu biar tidak tegang. Silakan. Ya, kita santai aja nih. Silakan dimakan dulu. Ya, sambil dicamil-camil monggo loh, bapak-bapak, ibu-ibu, sambil menikmati hidangan yang ada, kita sambil menyimak video tentang restitusi yang saya lakukan di kelas 3. Nanti ada 2 kasus, kita akan menyimak bersama. Suaranya FM mode, AUX mode. saya ulang. Kurang keras ya. Contoh. Ya, tadi kakak bermain sendiri ya saat pelajaran saat diskusi. Nah, hal tersebut benar atau salah? Iya, sebenarnya semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu manusiawi ya. Tapi di sini kita coba mencari solusi bersama. Ya, Anda pasti punya alasan. Kenapa orang itu bermain sendiri saat diskusi di kelas ini? Oh iya, memang bermain itu menyenangkan ya. Tapi apakah boleh bermain sendiri saat pelajaran? Iya, tidak boleh. Jadi sebaiknya apa boleh bermain? Iya, saat istirahat gunakan waktunya yang baik ya untuk bermain. Sekarang coba kita ingat bersama apa saja dilakukan kelas kita. Boleh bermain kan kelas? Tidak, tidak boleh bermain sendiri saat pelajaran ya. Nah, Anda sudah mengenal apa itu kegiatan di kelas. Selanjutnya, Anda ini ingin menjadi anak yang seperti apa? Iya, kalau ingin jadi anak yang yang baik, apa yang harus dilakukan saat pelajaran? Pintar, baik. Nah, kira-kira kapan Anda bisa melakukan hal tersebut? Terus, nah sekarang Anda sudah bisa mempelajari kesalahan dan tahu apa yang harus dilakukan. Bisa doakan semoga Anda menjadi anak yang lebih baik. Kasus 2. Suatu hari setelah
Siswa-siswi kelas 3 kembali masuk kelas untuk melanjutkan pembelajaran. Sepatu-sepatu ditata rapi pada tempat yang disediakan. Namun, Fani terlihat terburu-buru dan tidak meletakkan sepatunya pada rak yang tersedia, sehingga sepatunya terlihat berserakan. Kemudian, Rizka mengajak Fani melakukan restitusi. Berikut merupakan skenario percakapan dan video praktik skrip dan restitusi pada kasus 2. Itulah tadi merupakan contoh video penerapan restitusi yang telah saya laksanakan di kelas 3. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Iya, terima kasih. Dengan restitusi ini ya ada perbedaan ternyata efeknya antara hukuman, kita melakukan hukuman dan kita melakukan restitusi. Dengan restitusi ini nanti ada tawaran-tawaran yang kita ajukan ke siswa sehingga dia tahu kesalahannya, lalu tahu apa yang harus dilakukan. Kuncinya adalah solusi pemecahan masalah. Semoga nanti Bapak Ibu guru di sini juga bisa menerapkan restitusi pada kelas masing-masing. Saya lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kasih sayang, rasa diterima, lalu kekuasaan, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan, dan kesenangan. Dari contoh yang restitusi yang pertama tadi, misalnya yang Gangga, dia bermain sendiri lato-lato di kelas. Menurut Bapak Ibu, dia mempertahankan kebutuhan dasar yang mana? Kesenangan, benar. Dia senang tapi tidak mempedulikan sekitarnya. Kalau yang Fani apa?
dia tidak meletakkan sepatu pada tempatnya? Iya, kebebasan, dia sakarepe dhewe, dicalno semaunya sendiri, ya kebebasan. Dia seperti tidak ada aturan-aturan, ya sudah ini tak lakukan, nah itu kebebasan. Ya, ini adalah pengertian-pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Nah, dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal baru, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, sehingga membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Ini adalah dunia yang berkualitas menurut Glaser. Murid kita juga memiliki gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia yang berkualitas bagi mereka. Jadi baik diri kita maupun murid kita itu memiliki bayangan dunia yang berkualitas berdasarkan kebutuhan dasar. Restitusi 5 posisi kontrol. Nah, ini yang telah kita simak bersama tadi. 5 posisi kontrol menurut Diana Gosen sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Menurut Bapak Ibu guru di sini, kira-kira posisi kontrol terbaik mana yang seharusnya kita lakukan kepada anak didik kita? 2, membuat merasa bersalah. Ada lagi? Teman. Ya, ada lagi? Manajer. Kita bisa memposisikan diri kita baik penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Tapi setiap posisi kontrol ini ada efek-efek yang akan timbul. Misalnya pada posisi pembuat merasa bersalah. Di sini guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, dan rendah diri. Ya memang tidak sepenuhnya benar atau tidak sepenuhnya salah. Jadi 5 posisi kontrol ini kita lakukan berdasarkan kondisi pada saat itu. Baik yang mana ya yang kita kerjakan. Misalnya manajer, pada posisi manajer yang terakhir. Manajer ini merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, lalu mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, seperti segitiga restitusi tadi, tindakan restitusi yang sudah saya lakukan, itu menurut Bapak Ibu posisi kontrolnya pada mana? Manajer, ya. Nah, ini perbedaan-perbedaannya. Nah, di sini ada video tentang kasus murid yang terlambat dengan kelima posisi kontrol restitusi. Saya akan coba play. Skip aja. Baik, karena ada gangguan sound, kita skip saja. Tadi kelima sudah tentang restitusi, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nah, ini juga saya menerapkan di kelas 3. Mengapa kok tidak peraturan saja yang kita terapkan? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung posisi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai
mencapai keyakinan. Karena dengan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tersebut, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, di sini kita membuat keyakinan kelas itu kita rumuskan bersama dengan siswa-siswi kita. Dengan kita merumuskan bersama, mereka akan dianggap, oh iya, pendapatku diterima, dan ini merupakan kesepakatan bersama. Pembentukan keyakinan. Nah, jadi ini merupakan hal-hal tentang pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu membalikan pada buku ke tempatnya. Nah, misalnya ini peraturan. Kalau keyakinan kelas, tanggung jawab. Contoh lagi peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas, kalimatnya menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Contoh peraturan, dilarang melakukan kekerasan. Contoh keyakinan, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Contoh peraturan lagi, dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan, tentang kesehatan. Peraturan, bergantian atau menunggu giliran. Kalau keyakinan, menghormati orang lain dan belajar kesabaran. Contoh peraturan lainnya, gunakan masker. Kalau keyakinan, kesehatan, keselamatan, kepedulian. Dan yang terakhir, contoh peraturan, jangan berlari di kelas. Kalau keyakinan, keselamatan, keamanan, dan juga kepedulian. Dengan menerapkan keyakinan-keyakinan ini, kalimatnya apa perbandingan kalimat peraturan dan keyakinan? Keyakinan itu lebih sebenarnya. Kalau keyakinan itu seperti memaksa. Iya, betul, seperti perintah, seperti memaksa. Kalau peraturan itu seperti memaksa, seperti memerintah. Kalau keyakinan itu lebih halus, yang muncul dari dalam diri nilai-nilainya. Ini merupakan penerapan keyakinan kelas di kelas 3. Jadi yang pertama, saya mengajak anak-anak untuk menyimak penjelasan tentang makna dari keyakinan kelas. Makna dari keyakinan kelasnya. Kemudian setelah saya berikan penjelasan, penulisan keyakinan kelas pada sticky note. Ini saya bagikan ke seluruh siswa. Setiap siswa mendapatkan sticky note. Lalu mereka menuliskan keyakinan-keyakinan yang akan menjadi keyakinan bersama. Selanjutnya, pemasangan sticky note pada kertas keyakinan yang ada di papan. Ini merupakan hasil dari keyakinan kelas dari seluruh siswa. Lalu, ini tadi kan terserah siswa menuliskan keyakinan-keyakinan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, disortir dari banyak sticky note ini yang sudah ditulis siswa, disortir mana yang sama. Yang sama itu kita gunakan salah satu. Kalau sama kita eliminasi atau langsung kita cabut. Selanjutnya, dari banyak sticky note itu akan terwujud 9 kemarin itu. 9 keyakinan kelas yang berbeda dari setiap diri siswa. Dari 9 itu ditulis ulang pada kertas yang sudah mereka bentuk, sudah mereka gunting, lalu ditulis dengan huruf yang lebih besar agar terlihat. Kalau sticky note tadi kan kecil. Kemudian penempelan pada kertas, setelah ditulis ditempel, lalu dipasang keyakinan kelas tersebut. Kalau sudah dipasang, mereka menandatangani kesepakatan. Jadi biar ada buktinya bahwa ini kesepakatan bersama, keyakinan yang dirumuskan bersama, maka mereka tanda tangan satu persatu. Kalau sudah dibahas bersama tentang keyakinan yang sudah dirumuskan, dan yang terakhir ini merupakan hasil keyakinan kelas. Kita bisa lihat bersama hasil keyakinan kelas yang ditempel pada papan di kelas 3.
Ya, itu merupakan 9 keyakinan kelas yang dirumuskan bersama. Jadi di sini guru tidak memaksa, tapi mereka merumuskan bersama, lalu dibahas. Dengan begitu mereka tahu, oh iya, ini yang harus kita yakini bersama, dan kita sepakat tentang hal ini. Gitu. Yang terakhir, restitusi atau segitiga restitusi. Tadi sudah saya singgung di depan dan sudah saya tampilkan contoh penerapan restitusi di kelas. Segitiga restitusi, namanya segitiga, ada 3 elemen. Jadi yang dilakukan guru ada 3 tahap dalam membuat restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Ini contoh kalimat yang kita utarakan ke anak-anak. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu contoh pertanyaan ketika kita melakukan validasi tindakan. Yang kedua, restitusinya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, dari keyakinan kelas ini akan bisa kita terapkan segitiga restitusi agar mereka kembali ke keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu kita mengembalikan ke keyakinan yang disepakati bersama. Jadi kita bisa menerapkan segitiga restitusi itu ketika kita sudah merumuskan keyakinan bersama anak didik kita. Dan yang terakhir, menstabilkan identitas. Di sini kita sebagai guru atau pembimbing mencoba menstabilkan identitas, jadi tidak langsung menghakimi, menjudge kayak gitu. Kita bilang ke anak didik kita, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, dengan begitu mereka atau anak didik kita tuh tidak langsung merasa bersalah banget gitu, tapi kesalahan itu hal yang wajar. Cuma intinya itu apa sih? Intinya kita mengatasi solusinya nih loh. Kita mengatasi masalah dengan solusinya. Gitu. Jadi itu merupakan penerapan segitiga restitusi. Ini merupakan penjelasannya. Ya, jadi ini merupakan kata-kata ketika kita validasi tindakan yang salah. Kalau kita lihat bersama apa yang bisa dikatakan guru, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu salah satu contoh validasi tindakan yang salah. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi seperti yang saya tampilkan pada video di depan tadi. Ada 2 macam kasus dan di situ mereka tahu apa kesalahannya, lalu apa yang akan dilakukan. Ini intervensi. Nah, selesai. Ya, demikianlah tentang praktik baik yang saya lakukan, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Hal-hal apa yang bisa kita pelajari bersama dari presentasi kali ini? Monggo, Bapak Ibu guru. Kita bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, Baik, kita bisa membedakan hukuman, konsekuensi, restitusi. Ada hal lain? Hal baik apa yang kita pelajari bersama dalam pembelajaran kita hari ini? Kita bisa merubah cara kita. Ya. Istilahnya yang dulu menghakimi tapi sekarang menjadi restitusi. Ya, bagus sekali. Dulu menghakimi, sekarang menjadi restitusi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Demikian presentasi saya berbagi praktik baik, pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa melaksanakan bersama-sama demi SDN Bendungan yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru SDN Bendungan
Dari pemaparan Bu Rizka tadi, kesepakatan kelas sangat penting sekali dilakukan dalam pembelajaran. Semoga SDN Bendungan lebih maju lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, guru dari SDN Bendungan, mengucapkan terima kasih kepada Bu Rizka yang sudah menyampaikan materi tentang budaya positif, sehingga saya dapat mengetahui apa itu hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, semoga kedepannya saya bisa menerapkan restitusi itu dalam pembelajaran di SDN Bendungan.